Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Andin Melati, dengan NIM 122111321 dari Prodi Manajemen kelas 2 Aplikasi Komputer Statistik. Dan saya merupakan mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ekonomi Bank BPD Jateng. Sebelumnya, untuk video kali ini saya telah mengerjakan soal latihan nomor 1. Nah, selanjutnya saya akan mengerjakan latihan soal dari nomor 2 ya teman-teman. Akan saya bacakan terlebih dahulu untuk soalnya, yaitu seorang peneliti ingin menentukan hubungan antara tinggi badan atau X1, berat badan X2, dan usia X3 terhadap tingkat kebugaran atau Y seseorang. Dia mengumpulkan data dari 5 responden dan menerapkan analisis regresi berganda pada data tersebut. Berikut adalah data yang diperoleh. Responden tinggi badan X1 dan berat badan X2, usia X3, dan tingkat kebugaran Y. Bisa dilihat sebagai berikut ya teman. Datanya sebagai berikut. Ada 5 responden. Nah, dalam analisis regresi berganda ini, tingkat tinggi badan atau X1, berat badan X2, dan usia X1 digunakan sebagai variabel independen atau prediktor, sedangkan tingkat kebugaran Y merupakan variabel dependen atau respon. Berdasarkan data di atas, buatlah model regresi berganda yang memprediksi tingkat kebugaran Y berdasarkan tingkat badan X1, berat badan X2, dan usia X3. Dalam model regresi berganda, tingkat bugaran Y dapat dinyatakan sebagai berikut. Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 atau X1 dikali X1 ditambah beta 2 X2 ditambah juga beta 3 X3 ditambah dengan galat atau error. Nah, di mana Y sama dengan variabel dependen tingkat kebugaran, X1 variabel independen tingkat tinggi, X2 sama dengan variabel independen berat badan, dan X3 variabel independen usia. Nah, untuk beta 0, beta 1, beta 2, beta 3 merupakan koefisien regresi. E sama dengan galat atau error. Nah, tugas Anda untuk menentukan koefisien regresi beta 0, beta 1, beta 2, dan beta 3 berdasarkan data yang diberikan. Anda dapat menggunakan metode analisis regresi berganda seperti metode least square untuk menentukan koefisien tersebut. Harap dicatat bahwa jawaban sesuai dengan data yang diberikan karena dalam contoh ini hanya diberikan data kecil untuk kejelasannya. Nah, selanjutnya untuk mengerjakan soal nomor 2, langsung saja kita ke aplikasi SPSS ya teman-teman. Nah, pertama-tama kita masukkan ke variable view-nya. Untuk kolom nama yang pertama yaitu kita ketik X1, selanjutnya X2, X3, dan Y. Untuk type-nya numeric, width-nya 8, dan desimalnya kita ganti dengan 0. Kita ganti semuanya dengan 0 ya teman-teman. Untuk value-nya non, missing-nya non, kolomnya juga 8 semua, like-nya right, dan measure-nya kita ganti dengan scale. Semuanya kita ganti dengan scale ya teman-teman. Nah, selanjutnya langsung saja kita ke data view-nya untuk mengisi data pada soal. Nah, X1 kita akan copy saja. Nah, kita copy data dari soal, langsung saja kita paste ke aplikasi SPSS. Nah, sudah tercopy semua pada datanya, langsung saja kita klik menu Analyze. Setelah itu kita pilih Regression, kita pilih yang linear. Nah, selanjutnya untuk X1 dan X2, X3 kita masukkan ke independen ya teman-teman. Karena tadi dijelaskan X1 dan X2, X3 itu masuknya ke variabel independen atau prediktor, sedangkan tingkat kebugaran atau Y ini masuknya ke variabel dependen. Nah, untuk statistik kita klik saja.
Kita pilih semuanya dan dikecualikan confidence interval dan covariance matrix tidak diperlukan. Langsung saja kita klik continue. Selanjutnya untuk plot kita pilih histogram, setelah itu continue lagi. Selanjutnya kita ke option. Nah, pada option ini kita pilih push probability of V-nya entry-nya 0,5 karena kita menggunakan alpha 0,05 dan removal-nya yaitu 0,10. Langsung saja untuk include constant equation-nya diklik dan missing value-nya kita pilih exclude case list with. Selanjutnya kita klik continue. Nah, sudah terisi semua, langsung saja kita klik OK. Nah, ini merupakan hasil dari data yang telah kita masukkan ya teman-teman. Akan saya analisis terlebih dahulu. Untuk tabel deskriptif statistik ini, min dari Y atau jumlah rata-ratanya adalah 74,00 dengan deviasi standarnya sebesar 4,950 dan jumlah datanya sebesar 5. Untuk X1-nya, jumlah rata-ratanya yaitu 169,00 dengan deviasi standar sebesar 9,618 dan jumlah data atau N-nya sebesar 5. Nah, jumlah rata-rata dari X2 adalah 63,60 dengan standar deviasinya yaitu 6,107 dan jumlah data atau N-nya sebesar 5. Selanjutnya ada jumlah rata-rata atau nilai min-nya pada X3 yaitu 30,00 dengan standar deviasinya yaitu 3,808 dengan jumlah datanya 5. Selanjutnya kita langsung saja ke tabel correlation. Nah, pada tabel correlation ini, nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,972 antara Y dan X. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara Y dan X1 adalah kuat. Selanjutnya ada nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,984 antara Y dan X2. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara Y dan X2 adalah kuat. Selanjutnya ada nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,902 antara Y dan X3 menunjukkan bahwa antara Y dan X3 adalah kuat ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke tabel summary, tabel model summary. Nah, untuk kolom R menunjukkan angka koefisien korelasi yaitu sebesar 0,999. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sangat kuat. Selanjutnya untuk kolom R square yaitu 0,998 merupakan kuadrat dari nilai korelasi R square juga disebut koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa X1 dan X2 dan X3 dapat menjelaskan Y sebesar 99,8% dan 0,2% dipengaruhi oleh sebab-sebab lainnya. Nah, dalam hal ini, 0,2% ini didapatkan dari 100 dikurangi 99,8% dan mendapatkan hasil tersebut. Selanjutnya kita ke standard of estimate-nya sebesar 0,447 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini baik digunakan karena standar deviasi 0,447 lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi Y tadi yaitu 4,950. Nah, selanjutnya kita ke tabel koefisien ya teman-teman. Untuk penyusunannya, persamaan garis regresi dari data yang telah saya sampaikan tadi mengenai soal nomor 2 ini menggunakan nilai-nilai dari kolom B, yaitu kolom understand zeroth koefisien. Dari kolom B ini dapat ditemukan terdapat konstan yaitu 16,879 dan sedangkan nilai koefisien variabel X1 itu 0,106 dan X2-nya 0,427. Sedangkan nilai koefisien variabel X3 yaitu 0,403.
Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan garis regresinya yaitu Y sama dengan 16,879 ditambah 0,106 dikali X1 ditambah dengan 0,427 dikali X1 ditambah dengan 0,403 X1. Nah, selanjutnya kita ke histogramnya. Untuk histogramnya bisa dilihat sebagai berikut ya teman-teman. Untuk minnya di sini yaitu minus 6,36E minus 15. Nah, standar deviasinya itu 0,05 dan nilainya atau datanya ini 5. Nah, untuk jawaban soal nomor 2 pada latihan soal regresi berganda sebagai berikut ya teman-teman. Maaf jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.